Misteri suara di tengah hutan. Malam itu, kelompok pramuka dari SMP Harapan Jaya sedang melakukan perkemahan di tengah hutan pinus yang lebat. Mereka sudah terbiasa dengan kegiatan seperti ini, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Siti, tokoh utama, sambil membantu mendirikan tenda, "Seru ya, tahun ini kita berkemah di hutan yang lebih dalam." Adit, teman Siti, "Nah, tapi katanya hutan ini sering bikin orang tersesat, makanya kita harus hati-hati." Budi, teman lain, dengan nada bercanda, "Ada-ada aja kamu, Dit. Ini kan cuma hutan biasa, gak mungkin ada yang aneh-aneh." Tapi, Budi tidak tahu bahwa apa yang dikatakannya tidak akan lama lagi terbantahkan. Malam pertama, suasana malam yang semakin sunyi, suara jangkrik dan dedaunan yang tertiup angin, malam semakin larut, dan semua anak pramuka sudah masuk ke dalam tenda. Hanya terdengar suara alam yang biasa. Tapi tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di atas dedaunan kering, suara samar dari dalam hutan. Siti berbisik ke Adit yang sudah setengah tertidur. "Dit, denger gak? Ada suara aneh." Adit terbangun setengah sadar. "Suara apa sih?" "Ah, paling hewan liar aja." Siti, "Beda, Dit. Ini kayak suara orang." Adit mendengarkan sebentar, lalu cuek. "Ah, kamu aja yang terlalu parno. Tidur, besok kita masih banyak kegiatan." Suara itu makin keras, lalu hilang begitu saja. Siti mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, dan akhirnya memaksa dirinya untuk tidur. Namun, di balik kesunyian hutan, ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Keesokan paginya, pagi tiba, dan semua anak kembali bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pramuka mereka. Mereka mulai dengan bermain di tepi sungai kecil yang mengalir di dekat perkemahan. Budi bercanda, "Hei, Siti, dengar-dengar kamu ketakutan semalam? Takut ada hantu ya?" Siti cemberut, "Aku nggak takut. Cuma suaranya bener-bener aneh." "Bud, kamu nggak dengar?" Budi tertawa, "Enggak lah. Kamu kebanyakan dengar cerita horor." Meski Budi mengejek, Siti tetap merasa ada yang tidak beres. Suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Malam kedua, suasana malam kedua lebih gelap dan sunyi daripada malam sebelumnya. Malam kedua datang, dan suasana terasa lebih mencekam. Angin bertiup lebih kencang, dan suara di dalam hutan terdengar lebih jelas. Kamera memperlihatkan Siti terjaga dalam tenda, matanya melihat keluar dengan cemas. Siti berbisik pada Adit, "Dit, denger gak? Sekarang suaranya lebih jelas." Adit mulai khawatir. "Iya, aku dengar suara langkah makin dekat." Tiba-tiba, suara seperti orang berbisik terdengar samar dari luar tenda mereka. Budi, dari tenda sebelah, terdengar berbisik pelan, "SSSSTT, kalian dengar suara itu?" Adit gemetar, "Iya, Bud." "Siapa itu, Budi?" "Aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya suaranya datang dari arah sungai." "Siti, berani, kita cek aja. Aku nggak mau diam aja. Kalau ada orang tersesat, kita harus bantu." Dengan hati yang berdebar, Siti, Adit, dan Budi memutuskan untuk keluar dari tenda dan menuju ke arah suara itu. Mereka berjalan pelan-pelan menuju sungai di tengah gelap malam. Misteri terungkap, suasana hutan yang gelap, dengan senter mereka menerangi jalan. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini jelas. Suara seperti tangisan lemah. Siti berbisik, "Itu suara perempuan menangis." Adit mulai panik, "Aku rasa kita harus balik aja deh." Budi berusaha tegar, "Nggak, kita udah sampai di sini. Lihat, di sana ada sesuatu." Mereka melihat bayangan samar di tepi sungai. Seorang perempuan berdiri, menunduk, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Siti berbisik, gemetar, "Itu siapa?" Budi dengan suara gemetar, "Halo? Kamu siapa?" Perempuan itu tiba-tiba menoleh perlahan ke arah mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong. Adit berteriak ketakutan, "Lari!" Mereka berlari secepat mungkin kembali ke perkemahan. Dengan napas terengah-engah, mereka tiba kembali di tenda. Semua anak pramuka terbangun oleh keributan itu. Kakak pembina terlihat bingung, "Ada apa? Kenapa kalian lari-lari?" Budi masih terengah. Ada perempuan di dekat sungai." Kakak pembina langsung menenangkan mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh kembali ke sungai malam-malam. Dia tahu, hutan ini memang penuh misteri.
Tapi tidak semua misteri harus mereka ungkap. Pagi harinya, saat semua anak sedang berkemas untuk pulang, esok harinya, kelompok pramuka meninggalkan hutan itu. Namun, kenangan tentang perempuan di tepi sungai akan selalu menghantui mereka. Siti, Adit, dan Budi tak akan pernah melupakan malam itu. Malam ketika mereka mendengar suara yang tak seharusnya mereka dengar, dari perkemahan yang perlahan ditinggalkan, diiringi suara samar tangisan perempuan. Dan hutan itu tetap menyimpan rahasianya. Tidak semua misteri di hutan perlu dipecahkan.